Efesus 4 ayat 11-13, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca itu tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Bagaimana di sana Paulus menceritakan bahwa Allah menyediakan 5 jawatan pelayanan untuk melengkapi pekerjaan orang kudus, sehingga mereka dikatakan mencapai kedewasaan penuh. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai 5 jawatan pelayanan ini atau fivefold ministries. Ya, di sana ada rasul dan penginjil, kemudian ada gembala dan juga ada pengajar, dan tentunya ada nabi. Jadi urutannya memang saya akan bedakan seperti itu untuk kita lihat nanti ada fungsinya. Gitu ya. Jadi ingat, ada 5 jawatan pelayanan yang Allah sediakan, yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus untuk melengkapi pekerjaan orang kudus, untuk melengkapi tubuh Kristus, supaya dikatakan di sana mereka sampai pada pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan dia bilang, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuan 5 jawatan pelayanan ini tujuannya adalah untuk mendewasakan umat Tuhan, tujuannya untuk melengkapi tubuh Kristus, sehingga mereka menjadi gereja umat Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan Paulus menjelaskan bahwa Allah menyediakan 5 jawatan pelayanan, gitu ya. Di sini akan saya kategorikan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah yang berorientasi keluar sebagai bentuk pengembangan. Di sana yaitu ada rasul dan penginjil atau pemberita Injil. Dan yang kategori yang kedua yang berorientasi ke dalam, ke internal, untuk pembinaan, untuk pertumbuhan. Di sana ada gembala dan pengajar. Dan kategori yang ketiga itu yang berhubungan dengan komunikasi antara Allah. Bagaimana Allah menuntun gerejanya, bagaimana Allah menuntun umatnya, yaitu nabi. Jadi ada 5 jawatan pelayanan di sini yang akan kita bahas lebih banyak. Gitu ya. 3 kategori itu yang kemudian Paulus juga tuliskan dalam kitab yang lain, dalam Korintus. Dia hanya menyebutkan 3 jawatan pelayanan tadi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama rasul. Jadi saya sudah bilang tadi, rasul dan penginjil itu yang berorientasi keluar sebagai sarana pengembangan. Gitu. Yang pertama rasul, yang kedua nabi. Nabi ini yang berhubungan dengan komunikasi terhadap Allah. Bagaimana Allah berkontribusi terhadap gereja Tuhan, bagaimana Allah memimpin gereja Tuhan, bagaimana Allah menuntun gereja Tuhan. Itu nabi. Gitu ya. Dan ketiga sebagai pengajar. Pengajar ini tadi yang berhubungan dengan gembala juga. Itu yang berorientasi ke dalam sebagai bentuk pembinaan, sebagai bentuk pendewasaan. Gitu. Jadi dalam gereja Tuhan, gereja yang disempurnakan, gereja tubuh Kristus yang didewasakan, itu perlu ada 5 jawatan pelayanan ini. Gitu. Rasul dan pemberita Injil, gembala dan pengajar, dan satu lagi adalah nabi. Ini ada 5 jawatan pelayanan yang nanti kita akan bahas satu persatu. Gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, kenapa harus ada 5 jawatan pelayanan ini? Gitu ya. Perlu Anda ingat bahwa ini bukan jabatan struktural. Ya, jadi bukan jabatan yang ada secara organisasi, bukan. Tetapi ini adalah jabatan fungsional. Jadi mungkin secara organisasi tidak ada, secara tata aturan organisasi tidak tertulis, tetapi ada orang-orang yang bekerja, ada orang-orang yang diperlengkapi Tuhan berada pada bidang itu. Jadi sekali lagi ini bukan struktural, tapi ini adalah fungsional. Gitu ya. Nah, kenapa harus ada orang-orang ini? Kenapa jemaat Tuhan harus diperlengkapi untuk ini? Gitu ya. Pertama yang tadi kalau kita lihat di ayat yang tadi di Efesus dikatakan dia untuk melengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Jadi pekerjaan pelayanan orang kudus harus diperlengkapi. Gitu. Mereka diperlengkapi dengan pengajar, mereka diperlengkapi dengan rasul, mereka diperlengkapi dengan yang lain-lain, dengan 5 jawatan tadi. Jadi tujuan yang utama adalah untuk memperlengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Dan yang kedua adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau saya bicara tubuh Kristus di sini, saya bicara yang sifatnya universal ya. Dalam arti kata tubuh Kristus secara global maupun tubuh Kristus secara lokal, jemaat lokal dalam satu gereja atau dalam sebuah kelompok kecil, gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang kudus dalam pelayanan, dan satu lagi adalah untuk pembangunan tubuh Kristus supaya tubuh Kristus menjadi lebih besar, supaya tubuh Kristus menjadi lebih sempurna, gitu ya. Dan ini semua dengan satu tujuan adalah, pertama tadi dalam firman Tuhan, untuk supaya mereka mencapai kesatuan iman. Tujuannya adalah iman mereka menjadi satu iman yang penuh di hadapan Allah.
Yang kedua, mereka mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan yang ketiga, mencapai kedewasaan penuh. Dan terakhir adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah 4 sasaran kenapa harus ada 5 jawatan pelayanan ini. Mereka melengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan, dan mereka menumbuhkan tubuh Kristus. Dengan tujuan untuk supaya, pertama, mereka mencapai kesatuan iman, memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, terus mereka mencapai kedewasaan penuh, dan satu lagi tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya kita perlu 5 jawatan pelayanan ini. Sekali lagi, ini bukan jawatan struktural ya. Bukan berarti ada orang yang, oh posisinya dia sebagai nabi, oh posisinya dia sebagai penginjil atau evangelis, gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan bahwa penginjil atau evangelis itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Jadi kalau kita bayangkan sekarang ada hamba-hamba Tuhan yang di depannya ada gelar EV, evangelis, penginjil, gitu. Itu kalau sekarang, kalau kita sering lihat, itu kita asumsikan orang yang memberitakan firman Tuhan diundang kemana-mana, sementara dia sendiri tidak terikat pada satu gereja tertentu. Itu kalau yang ada sekarang secara struktural, secara jabatan. Tetapi yang saya maksudkan di sini, itu bukan secara struktural, tetapi itu secara fungsional. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan, ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya, dan dia berada pada posisi sebagai evangelis atau pemberita Injil. Nanti kita akan lihat lebih detail satu persatu, gitu ya. Oke, dan yang kedua adalah 5 jawatan ini adalah sesuatu hal yang equal. Mereka bukan sesuatu hal yang mana lebih penting, mana lebih besar, tidak ada. Jadi 5 jabatan ini, rasul dan penginjil, gembala dengan pengajar, dan nabi. 5 ini sama-sama posisinya equal. Mereka melengkapi tubuh Kristus bersama-sama dalam bidangnya masing-masing. Tidak ada di antara mereka lebih penting, tidak ada di antara mereka yang posisinya paling vital, tidak ada. Semuanya secara bersama-sama mereka melengkapi tubuh Kristus agar mencapai kesatuan iman, kedewasaan yang penuh, dan pengenalan yang benar akan anak Allah. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gitu ya. Dan satu hal lagi, karena ini fungsional, maka satu orang tertentu itu bisa menjabat, bisa dipakai Tuhan dalam beberapa bidang. Saya ambil contoh misalnya, Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul, tapi dia juga adalah penginjil, dia pemberita Injil, dan dia banyak menulis hal-hal yang sifatnya pengajaran. Dia adalah guru juga. Gitu. Nah, ini yang nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi, ini adalah bukan struktural, tapi ini fungsional, dan satu orang bisa Tuhan pakai dalam beberapa bidang. Gitu. Ya, ini kita akan lihat lebih detail satu persatu. Oke. Nah, seperti tadi saya sudah bilang bahwa saya membagi ini menjadi 3 kategori. Yang pertama yang berorientasi keluar, yang sifatnya pengembangan, yaitu rasul dan pemberita Injil atau evangelis. Gitu ya. Kita akan lihat yang pertama mengenai rasul. Kata rasul dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan ini definisinya beda dengan saudara-saudara kita yang beragama lain ya. Dalam kekristenan yang disebut dengan rasul itu adalah murid Kristus. Karena itu istilah rasul tidak pernah kita temui dalam perjanjian lama. Rasul hanya ada mulai dari murid-murid Yesus yang 12 orang. Itu yang disebut dengan rasul. Yang kemudian akhirnya dia berkembang ya. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Lukas 6 ayat 13. Dikatakan seperti ini, ketika siang hari, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Itulah rasul dalam firman Tuhan. Rasul dari kata apostolos. Karena itu dalam bahasa Inggris dibilang apostol. Artinya seseorang yang diutus. Dan dalam firman Tuhan, dalam kekristenan, kalau kita bicara rasul, itu kita bicara tentang murid-murid Yesus, tentang orang-orang yang dididik oleh Yesus, orang-orang yang menyerahkan hidupnya dalam statusnya sebagai murid. Gitu. Ya, dalam firman Tuhan salah satu contohnya adalah 12 murid Yesus. Gitu. Tapi di sini ada yang menarik terutama tentang kerasulan Paulus. Karena kalau kita perhatikan 12 murid Yesus yang pertama itu mereka hidup bersama-sama pada saat Yesus ada di bumi. Walaupun kemudian rasul yang ke-12 yaitu Yudas Iskariot, dia akhirnya mengkhianati Yesus dan digantikan oleh Matias, gitu ya. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul, gitu. Itu 12 rasul-rasul. Gitu. Tapi kemudian kalau kita perhatikan Paulus menjadi rasul juga, tetapi kerasulan Paulus ini sangat berbeda dengan kerasulan Simon Petrus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Paulus tidak berinteraksi langsung dengan Yesus secara fisik. Jadi kerasulan Paulus ini sangat berbeda dengan kerasulan 12 murid Yesus. 12 murid Yesus mereka berinteraksi langsung secara fisik dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, mereka melihat bagaimana Yesus mengajar, dan Yesus secara pribadi mendidik mereka.
Gitu. Tetapi Paulus tidak begitu. Paulus mendapat pengalaman pribadi dengan Yesus melalui Roh Kudus. Dan banyak hamba Tuhan yang menganggap bahwa inilah kerasulan perjanjian baru. Inilah kerasulan yang datang karena Roh Kudus. Bagaimana seorang yang dimuridkan, bagaimana seorang yang interaksi dengan Allah melalui Roh Kudus. Dan Paulus dianggap sebagai rasul yang pertama untuk masa perjanjian baru, yaitu rasul di bawah pimpinan Roh Kudus. Gitu ya. Kalau kita lihat ayat ya, dalam Roma 1 ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Gitu. Nah sekarang sebenarnya dalam firman Tuhan, apa sih fungsi rasul? Kalau kita lihat tadi dalam memperlengkapi tubuh Kristus dalam sebuah gereja Tuhan, dalam sebuah tubuh Kristus, sebenarnya rasul itu berfungsi untuk apa sih? Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, rasul ini menjadi dasar utama, menjadi pokok, menjadi fondasi sebuah tubuh Kristus berdiri. Karena itu selalu dibilang dalam firman Tuhan, dibangun di atas dasar pengajaran rasul-rasul. Karena itu waktu Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata bahwa engkau akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan tubuh Kristus, kata Tuhan seperti itu. Jadi fungsi dari rasul itu adalah sebagai pondasi, dan Yesus sebagai batu penjurunya. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 20, dikatakan seperti ini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi pengajaran rasul-rasul, fungsi rasul dalam tubuh Kristus itu menjadi satu dasar, menjadi pengajaran yang penting, yang mendasar, yang menjadi satu pondasi untuk supaya gereja Tuhan, umat Tuhan bertumbuh. Gitu. Pertumbuhan yang baik dari tubuh Kristus, pertumbuhan yang baik dari satu gereja Tuhan, itu tidak boleh mempunyai dasar yang rapuh, tidak boleh mempunyai pondasi yang rapuh. Umat Tuhan yang melayani ataupun yang sudah terjun dalam pelayanan, dalam apapun jabatan yang dia lakukan, dia tidak boleh masih bermasalah dengan dosa, sekalipun itu dosa yang sangat kecil sekalipun. Dia tidak boleh bermasalah dengan hal kekudusan. Dia tidak boleh tidak punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Dia tidak boleh membiarkan dia tidak menyangkal diri dan bertindak dengan keegoannya sendiri. Semuanya harus didasari dengan dasar yang kokoh. Dan itulah fungsi rasul-rasul. Rasul harus mengingatkan gereja Tuhan untuk kembali pada hal-hal yang mendasar yang tidak boleh dilupakan. Tentang bagaimana seorang menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan, bagaimana seorang hidup benar di hadapan Tuhan dan menjauhi dosa, itu semua harus diterangkan, itu semua harus diajarkan menjadi satu dasar yang teguh. Gitu. Dan kalau kita lihat waktu Yohanes di Pulau Patmos melihat penglihatan tentang Yerusalem yang baru, maka dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 14 dikatakan, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi waktu Yohanes melihat Yerusalem baru, dikatakan dasarnya itu dari batu, dan di atas batu itu tertulis nama 12 rasul. Itulah dasar atau pondasi pada tubuh Kristus. Gitu. Nah, setiap hari kalau tadi sudah bicara bahwa rasul ini posisinya sebagai satu bentuk di mana dia berorientasi keluar. Jadi orang-orang yang sudah bertobat, dia perlu mengenal Tuhan, dia perlu dikasih dasar yang benar. Dia perlu diberikan pondasi yang benar. Gitu. Itu orang-orangnya baru. Orang yang lama pun tetap harus dia diingatkan, pelayan-pelayan Tuhan tetap diingatkan tentang artinya berdoa yang benar. Bagaimana persekutuan pribadi dengan Tuhan menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana mereka tetap menggali firman Tuhan dan menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah fungsi rasul. Gitu ya. Dan yang kedua, setelah rasul itu adalah bicara soal penginjil. Karena ini saya hubungkan, karena ini sama-sama berorientasi untuk pengembangan. Berorientasi untuk sesuatu yang membuat gereja Tuhan, tubuh Kristus menjadi semakin besar. Gitu ya. Kata penginjil, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu adalah eugelistes. Itu seperti evangelis dalam bahasa Inggris. Sekali lagi saya sudah bilang, pengertian penginjil dalam Alkitab itu tidak sama seperti yang kita bayangkan sekarang ada hamba-hamba Tuhan dengan gelar evangelis di depannya, dan yang kemudian dia menjadi pemberita firman Tuhan dari gereja ke gereja lain tanpa dia sendiri mengikatkan diri pada satu gereja. Dalam firman Tuhan yang dimaksud dengan penginjil atau evangelis bukan seperti itu, tetapi mereka pemberita Injil untuk membawa orang bertobat dan mengenal Kristus. Tugas mereka adalah kemana-mana mereka membicarakan tentang Allah. Setiap kali mereka bertemu dengan seseorang, mereka beritakan tentang kasih Allah.
Setiap kali ketemu seseorang, mereka menyampaikan tentang Yesus yang mengasihi mereka dan mati buat mereka. Dan ini contohnya adalah misionaris ya. Mereka berangkat ke satu tempat di mana sama sekali mereka di sana orang tidak mengenal Tuhan, dan dia memberitakan siapa itu Yesus. Dia memberitakan pada orang-orang tentang ada Allah yang mati buat manusia. Dan itu menjadi satu bentuk di mana gereja Tuhan akhirnya menjadi berkembang dan menjadi besar. Fungsi gereja, jangan lupa, fungsi tubuh Kristus adalah tugas kita memberitakan Injil. Gitu ya, supaya banyak orang akhirnya mengenal Kristus, dan inilah penginjil. Orang-orang dengan kemampuan, dengan personality yang sangat supel, sehingga mereka bisa bergaul dan diterima oleh siapa aja, dan mereka dengan sangat mudah bisa melakukan pendekatan dan memberikan pengaruh tentang siapa itu Yesus, dan itulah penginjil-penginjil. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti pada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi Paulus adalah satu contoh penginjil. Tadi saya sudah bilang, dia pemberita Injil, dia rasul, dan dia juga guru. Oke. Nah, dua hal ini adalah tentang yang berorientasi keluar, di mana gereja Tuhan menjadi satu gereja yang aktif mencari jiwa, aktif memenangkan banyak orang. Dia memberitakan Injil, ada penginjil-penginjil yang memberitakan Injil kemana-mana. Umat Tuhan diperlengkapi untuk mari memberitakan Injil. Mari sampaikan tentang siapa itu Yesus kepada setiap orang yang ditemui. Dan pada saat mereka bertobat dan menerima Yesus, maka rasul-rasul siap memberikan fondasi yang benar tentang apa itu keselamatan. Rasul-rasul siap memberikan fondasi yang benar tentang apa itu artinya dosa. Gitu ya. Ini dua fungsi yang pertama dalam 5 jawatan pelayanan, yaitu rasul dan penginjil. Jelas ya? Kita masuk yang ketiga. Ini yang berorientasi ke dalam. Yang berorientasi ke dalam adalah gembala dan pengajar. Oke, kita lihat dulu yang gembala. Kata gembala dalam firman Tuhan ditulis dalam kata aslinya yaitu poimen, yang kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi pastor atau shepherd ya. Tapi asalnya dikata poimen ya. Gembala dalam firman Tuhan itu sama sekali bukan berarti posisi yang paling tinggi dalam sebuah tubuh Kristus. Itu bukan berarti posisi pimpinan terbesar, tidak. Dalam firman Tuhan yang disebut dengan gembala bukan itu. Tetapi gembala adalah orang yang menjadi tempat di mana jemaat Tuhan menyampaikan setiap keluh kesahnya. Itu menjadi tempat sebagai seorang bapak yang menjaga dan menaungi domba-dombanya. Gembala adalah orang yang menjadi tempat curhat. Orang menjadi tempat perlindungan pada saat domba-dombanya mulai ketakutan menghadapi sesuatu. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa contoh dalam firman Tuhan tentang gembala. Gitu ya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, di perkataan Yesus tentang akulah gembala yang baik. Yesus berkata seperti ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hati seorang gembala itu adalah hati yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Buat dia, gembala itu adalah seorang pelindung. Gembala itu yang maju terlebih dahulu ke depan pada saat ada serigala atau beruang yang hendak menerkam dombanya. Itulah gembala. Gembala menjadi tempat curhat untuk domba-dombanya pada saat dia mengalami satu masalah, pada saat dia mengalami satu kesulitan. Dan di sanalah mereka mencari gembala, gitu ya. Kita akan lihat dalam 1 Samuel, ini tentang Daud. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud bilang, aku seorang gembala, aku biasa mengembalakan kambing domba. Dia bilang, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Itulah gembala. Gembala adalah pelindung, gembala adalah tempat di mana seseorang bisa mencurahkan isi hati. Nah, ini model-model seperti konselor. Orang-orang yang memberikan konsultasi, memberikan jalan keluar pada saat seseorang konsultasi tentang satu masalah. Inilah orang-orang yang punya hati berdoa syafaat buat jemaat Tuhan. Orang-orang yang punya hati pada saat melihat jemaatnya bermasalah ekonomi, mereka punya masalah keluarga, gembala tempat curhatnya. Gitu. Itulah gembala. Yang tadi saya bilang dia berorientasi ke dalam. Dan yang keempat, pasangan gembala itu adalah pengajar atau guru. Ya, dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan didaskalos. Itu teacher atau guru, ya, itu adalah pengajar. Dan seperti kita tahu, secara mudah kita bisa mengerti bahwa tugas tugas pengajar adalah dia memberikan pemahaman, dia memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang firman Tuhan.
Ini bicara soal pengetahuan, bicara soal pendalaman firman Tuhan, bicara soal pengenalan yang penuh tentang anak Allah. Gitu ya. Pengajar atau guru itu adalah orang yang memberikan penjelasan secara mendetil, secara mendalam tentang kebenaran firman Tuhan sehingga orang bertumbuh di sana. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus bilang seperti ini, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan." Yesus adalah guru dan dia Tuhan. Guru itulah yang mengajarkan segala sesuatu. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam ayat yang lain, 2 Timotius 1 ayat 11, ini tentang Paulus. Dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Dia pertama adalah pemberita Injil atau penginjil. Kemudian sebagai rasul, jelas tadi saya dijelaskan bahwa Paulus adalah rasul dalam perjanjian baru, di mana kerasulannya berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Gitu. Dan sebagai guru, karena itu kita lihat dalam firman Tuhan, sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Paulus dan dia banyak menjelaskan tentang banyak hal yang mungkin rasul-rasul yang lain tidak begitu memahami. Gitu. Itulah fungsi pengajar atau guru. Guru inilah yang membuat firman Tuhan bisa dijelaskan secara mendetil dan mendalam. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, pengajar dan gembala ini yang berorientasi ke dalam. Ini yang berorientasi pada umat Tuhan ke dalam. Ya, satu lagi adalah nabi. Kata nabi dalam firman Tuhan itu ditulis dengan kata nafi, yang artinya adalah penyambung lidah Tuhan. Artinya penyampai lidah Tuhan. Gitu. Nabi ini yang menghubungkan antara gereja Tuhan dengan Allah. Gereja Tuhan tidak berjalan semata-mata dengan logika yang dipimpin oleh jawatan-jawatan yang lain, tetapi harus ada nabi yang menghubungkannya dengan apa kehendak Tuhan. Harus ada nabi yang menjadi jembatan bagaimana Allah menyampaikan maksudnya, menyampaikan rencananya buat tubuh Kristus. Itulah fungsi nabi. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, ini bukan jabatan struktural, tetapi fungsional. Jadi mungkin kita tidak pernah dengar dalam perjanjian dalam saat-saat seperti ini ada orang yang memberikan gelar dirinya saya Nabi A. Walaupun mungkin seperti C.D. Jacob, banyak orang yang menganggap dia seorang nabiah. Gitu ya. Tetapi secara struktural tidak ada jabatan persis yang namanya nabi. Gitu. Karena ini adalah fungsi-fungsi jabatan yang fungsional. Pada saat seorang menjadi penyambung lidah Tuhan, pada saat seorang bergaul dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mencapaikan isi hatinya buat jemaat, buat tubuh Kristus, maka dia berperan sebagai nabi. Nabi ini yang mengarahkan umat Tuhan kemana mau melangkah. Nabi ini yang mengarahkan gereja Tuhan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada beberapa kejadian, kalau kita lihat dalam perjanjian lama khususnya, mungkin kita banyak sekali melihat nabi-nabi Tuhan di sana. Dan sebagian besar dari mereka adalah tentang bernubuat. Fungsi nabi salah satunya adalah bernubuat tentang sesuatu hal yang akan terjadi kemudian. Tetapi jangan kita berpikir bahwa nabi dalam perjanjian baru selalu begitu. Selalu berbicara soal bernubuat tentang sesuatu yang akan terjadi masa depan, sehingga seperti peramal atau pelihat. Bukan berarti selalu seperti itu. Tetapi nabi adalah orang yang menyampaikan isi hati Tuhan. Nabi adalah orang yang menghubungkan antara Tuhan dengan jemaat. Nabi itu yang membuat Allah bisa berkomunikasi dengan umatnya. Dan salah satu fungsi nabi dalam gereja Tuhan saat ini, itu bisa jadi dia untuk mengoreksi, bisa untuk menegur sesuatu dosa yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi nabi di sana menyingkapkan sesuatu, membuka sesuatu yang tersembunyi. Tidak hanya berbicara soal bernubuat di masa depan, tapi dia bisa berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi yang kemudian disingkapkan. Gitu ya. Kita akan lihat dua contoh dalam firman Tuhan tentang nabi. Yang pertama adalah Kisah Rasul 21 ayat 10-11. Ini tentang Nabi Agabus yang bernubuat tentang Paulus yang akan mati di Roma. Gitu ya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 21 tadi ayat 10-11. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya, kita tidak terlalu familiar dengan nabi ini, tetapi dia muncul pada saat Paulus hendak ke Roma dan kemudian akhirnya Paulus mati di sana. Lalu katanya, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dia bernubuat mengenai kematian Paulus dengan cara mengambil ikat pinggang, diikatkan pada tangan dan kakinya. Itu Nabi Agabus. Hal yang kedua, kalau kita perhatikan waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan tidak bernubuat tentang apapun juga, tetapi Nabi Nathan menyampaikan sesuatu yang Daud sembunyikan, yang Daud pikir tidak ada orang yang tahu.
Karena itu saya bilang nabi di perjanjian baru, nabi-nabi saat ini, itu bisa berfungsi sebagai seorang yang menyingkapkan sesuatu pada saat itu disembunyikan. Saya tidak usah ambil ayatnya, saya yakin kita semua sudah sangat familiar dengan cerita Nabi Nathan ini. Bagaimana dia menegur Daud pada saat Daud mengambil isi orang yang kemudian, suaminya dibunuh, isi Uria. Gitu. Nah itu contoh dalam firman Tuhan bagaimana, nabi berfungsi sebagai penghubung antara Allah dengan umat Tuhan. Jelas ya? Nah inilah 5 jawatan pelayanan yang ada pada gereja Tuhan yang akan disempurnakan. Saat ini mungkin kita belum melihat itu semua. Saat ini mungkin kita melihat kita hanya terfokus pada satu pribadi, misalnya gembala. Kita terbiasa dengan gembala atau pastor gitu ya. Tetapi saya percaya menjelang akhir zaman, maka gereja Tuhan akan diperlengkapi dengan 5 jawatan ini. Mereka akan menjadi gereja Tuhan, akan menjadi aktif memenangkan banyak jiwa, dan setiap orang akan diingatkan tentang bagaimana dasar yang teguh, pondasi yang benar, gitu. Mereka juga akan mendapat kesempatan pada saat mereka mengalami satu masalah, ada gembala yang siap memeluk mereka, ada gembala yang siap membelai mereka dan menguatkan mereka. Mereka juga diperlengkapi dengan pengetahuan yang mendalam karena ada seorang pengajar di sana, dan pada akhirnya mereka bisa tahu apa isi hati Tuhan karena ada seorang nabi yang menyampaikannya. Dan itu semua membuat gereja Tuhan, tubuh Kristus diperlengkapi. Pelayan-pelayan Tuhan akhirnya diperlengkapi untuk pekerjaan yang kudus, supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pertumbuhan yang sempurna, dan mencapai seperti dengan kepenuhan Allah. Kata firman Tuhan seperti itu. Yang tadi di awal saya sudah bilang, itulah tujuan adanya 5 jawatan ini. Jelas ya saudaraku? Jadi kalau saya bisa gabungkan semua, misalnya ada sebuah tubuh Kristus, maka pada saat dia bergerak keluar, itulah fungsi penginjil. Dia memenangkan banyak jiwa, sehingga tubuh Kristus akhirnya berkembang dan menjadi besar. Orang jiwa-jiwa baru atau hamba-hamba Tuhan yang sudah lama, mereka dikuatkan dengan pondasi karena ada rasul-rasul. Sementara mereka berjalan, dipimpin oleh nabi, karena nabi menunjukkan kemana kehendak Allah mau berjalan. Dan pada saat berjalan mungkin ada orang yang kesulitan, ada orang yang mengalami masalah. Pada saat itu mereka dipeluk, mereka dikuatkan oleh seorang gembala. Dan semakin lama mereka semakin didewasakan karena ada pengajar-pengajar yang mendidik mereka, ada pengajar-pengajar yang memberikan pendalaman firman Tuhan, sehingga umat Tuhan memperoleh pengenalan yang penuh tentang anak Allah. Gitu. Inilah 5 jawatan pelayanan yang ke depan Tuhan akan sediakan buat gereja Tuhan. Sekali lagi, ini bukan struktural, tetapi inilah fungsional. Jadi bagaimana sekarang kita semua anak-anak Tuhan yang ada pada satu gereja lokal, ada pada tubuh Kristus secara umum, mari temukan posisi kita dalam tubuh Kristus. Sekali lagi, ini bukan berarti hanya satu orang satu, bisa lebih dari satu. Tergantung dia bagaimana mengarahkan hatinya. Seperti tadi saya sudah bilang, Paulus dia adalah pemberita Injil, dia adalah rasul, dan dia adalah pengajar. Gitu. Ya, jadi itu semua bisa Allah bisa berikan pada setiap kita untuk memperlengkapi pekerjaan tubuh Kristus. Gitu ya. Saat ini mungkin tidak banyak, kita belum melihat seperti apa, tetapi saya percaya bahwa ke depan tubuh Kristus akan disempurnakan. Tubuh Kristus akan menjadi utuh dan sempurna. Kita akan lihat 2 ayat terakhir dalam Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Gitu ya. Pada pesta perkawinan anak domba, Wahyu 19 ayat yang 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kerinduan Allah adalah gereja Tuhan disempurnakan. Sekarang belum ada gereja yang sempurna, betul. Gitu. Jadi kalau Anda berpikir, oh saya nggak cocok di gereja ini, saya mau pindah ke gereja yang lain, percuma saudaraku. Karena Anda pindah ke gereja manapun, semua gereja tidak ada yang sempurna. Gitu. Sekarang tinggal bagaimana Anda memutuskan untuk mengikatkan diri pada satu gereja lokal dan memberikan kontribusi di sana. Tetapi saya percaya secara perlahan-perlahan tapi pasti gereja Tuhan akan disempurnakan dengan 5 jawatan pelayanan ini. Mereka saling melengkapi, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Itu membuat gereja Tuhan berkembang, semakin banyak jiwa dimenangkan karena ada penginjil. Mereka semakin punya pondasi yang kokoh, yang membuat mereka tidak ragu sedikit pun juga. Mereka tidak digoncangkan oleh rupa-rupa pengajaran karena ada rasul-rasul yang bekerja di sana. Gitu. Mereka tidak putus asa, mereka tidak gentar, mereka tidak mengalami sakit hati atau apapun juga karena ada gembala yang siap membelai dan memeluk mereka. Gitu. Pengertian mereka tentang Allah menjadi sempurna karena ada pengajar-pengajar yang menjelaskan semuanya.
Dan mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, karena nabi Tuhan menyampaikan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, karena semuanya akan nampak, nabi-nabi akan menyingkapkan semuanya. Itulah gereja Tuhan. Dan kita berdoa sama-sama supaya menjelang kedatangan Kristus, gereja Tuhan disempurnakan. Dan Kristus akan datang menjemput mempelainya yang telah siap sedia. Dan dia akan menempatkan mempelainya cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya mempelainya menjadi kudus dan tidak bercela. Itu. Makasih sudah menonton. Mari persiapan diri kita. Mari terlibat dalam berikan kontribusi dalam pelayanan. Temukan posisi kita dalam pelayanan Tuhan. Anda mungkin satu pribadi yang supel. Anda bisa berperan sebagai penginjil. Anda bisa ketemu dengan banyak orang. Anda bisa menyampaikan firman Tuhan bagi mereka. Anda mungkin seorang yang suka meneliti, mempelajari sesuatu secara mendalam. Mungkin Anda bisa Tuhan arahkan menjadi pengajar. Anda punya hati yang sangat mengasihi orang-orang, yang sangat peduli dengan mereka. Anda ingin menolong mereka pada saat mereka mengalami satu masalah. Anda senang menjadi pendengar yang baik. Anda bisa menjadi gembala. Gitu. Dan macam-macam. Gitu. Dan itu adalah 5 jawatan yang Tuhan sediakan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Jelas ya saudaraku? Mudah-mudahan video ini melengkapi pemberitaan yang saya sampaikan mengenai mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di tahun ini kita persiapan jalan bagi Tuhan, biar gereja Tuhan semakin disempurnakan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.